Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wal qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Baitul Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah serta hidayah dan taufiknya. Pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di majlis ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, bulan lalu kita telah membicarakan tiga pondasi ya, keberagaman yang insya Allah akan mengangkat harkat dan martabat kaum beriman, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai adab. Yang kedua, menjaga stabilitas dan integritas keimanan. Dan yang ketiga adalah cinta ilmu. Pada malam ini kita akan coba urai satu persatu, yaitu tentang adab. Ini penting kita kaji secara agak mendalam ya, karena ternyata menurut para ulama salafus salih bahwa dalam belajar Islam itu sebelum mempelajari lebih lanjut tentang ilmu, justru yang harus diutamakan adalah belajar tentang adab. Ya, tentang adab. Dalam Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazair, beliau mengurai tentang tuntunan adab itu tidak kurang dari 14 bab tentang adab itu. Diawali dengan pertama, adab dalam berniat. Sudah pernah kita bahas, walaupun mungkin belum benar-benar tuntas. Yang kedua adalah al-adab ma'allah, adab kepada Allah. Salah satu syarat dalam berdoa saja
di antara faktor yang menentukan terkabulnya doa kita adalah ketika kita memperhatikan adab-adabnya. Nah, adab kepada Allah ini secara garis besar ada 5 poin. Ya, mungkin kalau tidak tuntas malam ini kita berseri lah insyaallah. Yang pertama, al-muslimu yanzuru ila ma lillahi ta'ala alaihi min minanin la tuhsa wa ni'amin la tu'addu. Seorang muslim itu melihat dengan seksama bahwa apa yang telah dikaruniakan, yang telah diberikan oleh Allah ya kepada dirinya dari berupa anugerah yang tidak terhitung dan ya anugerah yang tidak terhingga dan nikmat yang tidak terhitung. Itu kalau direnungkan dengan seksama betapa Allah telah begitu mencurahkan nikmat kepada dirinya, kepada kita sekalian sebagai kaum mukminin ini. Semenjak kapan coba kalau kita refleksikan? Semenjak kita masih berupa air mani yang berada di dalam rahim ibu-ibu kita sekalian. Setidaknya semenjak itulah Allah telah menganugerahkan berbagai nikmat karunia yang tidak terhingga dan tidak terhitung. Kita hitung saja semenjak kita masih berupa alaqah, masih berupa nutfah, masih berupa alaqah, lalu menjadi mudghah, kemudian Allah masukkan ke dalam tulang belulang kita di alam rahim itu, hingga akhirnya Allah bentuk kita menjadi bakal manusia yang sempurna. Summa ansha'nahum khalqan akhar. Kemudian kami tumbuhkan dia menjadi makhluk sempurna yang tersendiri, hingga Allah Ta'ala menutup ayat tentang gambaran proses reproduksi diri kita masing-masing di dalam rahim ibu kita itu dengan kalimat fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Maha Suci Allah sebagai sebaik-baik Dat yang telah menciptakan. 9 bulan kita berada di dalam rahim rata-rata, kemudian kita lahir ke dunia yang tanah ini, dan disitulah kita mulai proses kehidupan di alam dunia. Itulah diri kita sampai kita sekarang berada di satu masa yang tingkat usianya bertahap. Mungkin untuk ukuran seperti saya sudah memasuki masa-masa ya jelang senja. Mungkin bapak-bapak atau saya pada maghrib juga.
Pak Haji Odet Muhammad Daniel itu ditanya, kawan saya ditanya saya bertanya, Ustaz, berapa umur beliau? Saya bilang kami telepat 60 tahun kirang seketik. Ya. Jamaah sekalian, Jumat lalu itu kebetulan beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Saya menyaksikan sendiri kan. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya yang dipercaya oleh kawan-kawan melanjutkan khutbahnya pada hari Jumat itu. Jadi sampai sekarang juga masih luas, ya masih karaos. Betapa kaget sekali. Ya, 11:30 beliau sampai di kantor karena ada satu hal yang akan kita bicarakan. Kemudian kata beliau, nanti aja sudah Jumatan supaya lebih rineh. Kaya ngabujeng sholat sunat heula. Kemudian beliau sholat sunnah berlantai 2. Nah, diapit oleh beberapa orang stafnya dari kota, kemudian dikawal juga oleh kawan saya, ketua PTM, ketua PWM. Nah, kira-kira ketika beliau selesai takbir di rakaat pertama, jadi baru selesai takbir di rakaat pertama, ketika baca Fatihah, tiba-tiba beliau ngalengak kapengkernya. Jadi rakaat pertama belum selesai. Insyaallah luar biasa, sangat indah, sangat indah. Baik, jadi seorang muslim itu sangat menyadari betapa besarnya karunia Allah terhadap dirinya, paling tidak dihitungnya semenjak ketika kita masih berupa alaqah hingga kita terlahir ke dunia, kemudian kita hidup di dunia yang fana ini untuk masa kontrak yang telah ditentukan, hingga kemudian masing-masing pribadi kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah periode kehidupan manusia yang kalau secara agak detil itu dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 28. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah. Kaifa takfuruna billahi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, dan kamu semula dalam keadaan amwat, mati. Fa'ahyakum, lalu aku hidupkan kamu sekalian. Jadi kita masuk periode kedua. Summa yumitukum, kemudian kamu dimatikan. Ini kematian yang pertama, ya, kematian. Summa yumitukum, kemudian kamu dimatikan. Dan sesudah dimatikan, summa yuhyikum, kemudian kamu dihidupkan kembali. Kehidupan yang kedua, ya, nanti di yaumul ba'ts. Summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan.
Jadi tidak ada alasan sedikit pun bagi seorang muslim untuk tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setelah menyadari periode kehidupannya yang demikian, maka dikatakan fayashkurullaha ta'ala, maka dia pasti akan bersyukur kepada Allah Ta'ala alaiha, atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya itu. Bagaimana cara bersyukurnya? Pertama, bilisanihi, dengan lidahnya. Ini cara bersyukur yang paling sederhana. Bilisanihi. Kalau kata Al-Ghazali, ini bagian dari cara kita mengekspresikan syukur nikmat. Al-Ghazali membagi ada 5 cara kita mengungkapkan tasyakkur bin ni'mah. Yang pertama adalah hibdun nikmah, memelihara nikmat. Yang kedua, ta'atul mun'im, taat kepada sang pemberi nikmat. Yang ketiga, isti'maluha fi ridha'il mun'im, mempergunakan nikmat pada tempat yang diridhoi oleh pemberi nikmat. Dan yang keempat, yang terakhir, 4 bukan 5 ya, ada 4 kata Al-Ghazali, yaitu zikrul mun'im, banyak mengingat dan menyebut pemberi nikmat. Yaitu dengan cara apa? Dalam bentuk ucapan tahmid, ya, bihamdihi, dengan cara memujinya, wassana'i alaihi, dengan cara memujinya dan menyanjungnya, bima huwa ahluhu, yaitu dengan ucapan yang memang hanya layak, patut bagi Allah. Itu cara mensyukuri pertama. Jadi zikir ini pelajaran Islam yang paling sederhana, tapi dia sesungguhnya sudah mewakili, ya. Ada satu riwayat hadis ketika seorang sahabat bertanya kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya sudah sering menghadiri pengajian lah, kalau istilah sekarang, ya, kesana kemari semangat sekali menghadiri pengajian. Tapi karena memang kapasitas dirinya terbatas, ya, maka hasil ngaji itu kadang-kadang tidak tertampung semuanya. Bahkan terkadang mungkin sahur ibu-ibu mencenana sebatna teh barho. Barho. Bubar poho. Itu. Lalu sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, adakah amalan yang bisa mewakili untukku dari keseluruhan ajaran Islam? Kemudian Nabi memberikan tips sederhana kepada orang itu dengan mengatakan, la yazalu lisanuka, jaga senantiasa lidahmu ratban bi zikrillah, agar selalu basah, sing baseuh we, gitu lah. Jaga selalu lidahmu agar senantiasa basah bizikrillah, dengan berzikir, mengingat Allah. Mengingat Allah. Jadi
yang biasa kita amalkan kan setidaknya yaitu berupa tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Itu cara kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, cara kita bersyukur kepada Allah yaitu apa? Wa bi jawarihi bitaskhiriha bi taatihi, yaitu dengan anggota badan kita, dengan tubuh kita. Yaitu bagaimana tubuh kita dengan ditundukkannya supaya tubuh kita mau taat kepada Allah. Nah, jadi dengan cara menundukkan anggota badan kita supaya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari mata kita, telinga kita, lidah kita, tangan kita, ya, kaki kita, semuanya digerakkan, diarahkan untuk taat kepada Allah. Maka kalau kita misalnya cerita taat dalam sholat misalnya kan, itu diwakili dengan 7 anggota tubuh kan, ya. Pertama ini, ya, dengan hidung, kemudian apa nih? Kedua telapak tangan, ya, kedua telapak tangan, ya, kemudian kaki, ya, kaki. Maka ini 7, 1, 2. Nah, sedapat mungkin itu dengan mulut kita disujudkan, ya, 7 anggota sujud. Jadi dengan cara yaitu dengan menundukkan anggota-anggota tubuh dalam ketaatan kepada Allah. Ini secara garis besar cara pertama kita beradab kepada Allah. Fayakunu hada adban minhu ma'allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah ini salah satu bentuk dari adab seorang muslim terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Idz laisa minal adab bi syai'in kufranun ni'am. Dengan demikian tidak termasuk orang yang beradab, ya, ketika seseorang itu kufur terhadap nikmat, apalagi ketika dia menentang terhadap karunia pemberi nikmat. Jadi cara yang paling sederhana cara kita beradab kepada Allah itu yaitu dengan memperbanyak kita mengungkapkan rasa syukur kepadanya, dengan mengakuinya, ya, dengan mengakuinya. Jadi orang yang tidak beradab itu adalah orang yang kufur nikmat dan menentang terhadap karunia sang pemberi nikmat, ya. Kemudian dia mengingkari kepada Allah terhadap kebaikannya dan terhadap nikmat-nikmatnya itu. Padahal Allah telah sedemikian rupa memberikan karunia-Nya. Lihat di surah An-Nahl ayat 53.
Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Maka tidak ada nikmat yang kamu peroleh kecuali semuanya datangnya dari Allah. Di surat Ibrahim ayat 34 kalau tidak salah, Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena itu maka kita digugat oleh Allah, fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kamu sekalian kepadaku, niscaya aku pasti akan mengingat kamu. Ya, washkuruli, dan bersyukurlah kamu kepadaku, wala takfurun, dan jangan sekali-kali kamu mengingkari nikmatku. Karenanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan yang terbaik, yang paling disukai oleh Allah adalah ketika kita banyak berzikir dan berdoa dengan tasyakkur bin nikmat. Di antara doa syukur nikmat itu, misalnya yang langsung diajarkan oleh Allah di Al-Quran, ada di surah An-Naml, ya. Kemudian juga ada di surah Al-Ahqaf ayat 15, yaitu doa yang berbunyi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu kalau di surat Al-Ahqaf. Kalau yang di surah An-Naml itu dari Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Bi ibadikas salihin. Ini jamaah sekalian yang pertama. Ya. Maka di dalam hadis yang sering saya sampaikan, Rasulullah SAW sambil memegang tangan salah seorang sahabat yang sangat dicintainya, yaitu Mu'adz bin Jabal, lalu Nabi berkata, wallahi, demi Allah, inni uhibbuk, sungguh aku sangat mencintaimu. Usika ya Mu'adz, karena itu aku wasiatkan padamu wahai Mu'adz, la tada'anna inda kulli duburis salat, jangan sekali-kali kamu tinggalkan setiap selesai sholat, terutama sholat fardu, yaitu kalimat dzikir, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, bimbinglah aku, supaya aku selalu zikir padamu, supaya aku selalu bersyukur kepadamu, dan supaya aku senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Itu poin pertama. Poin yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab kepada Allah itu selain bersyukur, yang kedua adalah wa yandurul muslimu ila ilmihi ta'ala bihi wa itlaihi ala jami' ahwalihi fayamtali'u qalbahu minhu mahabbatan wa nafsuhu lahu wiqaran wa ta'ziman.
Seorang muslim itu melihat terhadap ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan perhatian atas dirinya. Jadi seorang muslim itu sangat menyadari dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah itu dengan ilmunya, ya, dengan ilmunya itu memperhatikan seluruh keadaan dirinya, ya. Artinya dia merasa dirinya tidak pernah lepas dari perhatian Allah, tidak pernah lepas dari perhatian Allah, tidak pernah lepas dari monitor Allah, ya. Dia selalu merasa dirinya disaksikan, dilihat oleh Allah. Ada sebagian ulama yang biasa mewiridkan zikir Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i. Allah selalu hadir bersamaku, Allah selalu menyaksikan aku, dan Allah senantiasa hadir, Allahu ma'i, selalu menyertaiku. Maka sebagai dampak dari kesadaran dirinya merasa selalu diperhatikan, dimonitor, ditatap oleh Allah, fayamtali'u qalbahu, maka dia memenuhi hatinya yaitu dengan perasaan mahabatan, ya, wa nafsuhu lahu wiqaran wa ta'ziman. Jadi dia merasakan akan kehebatan Allah, ya, atas dirinya, lalu diikuti dengan perasaan wiqar. Apa itu wiqar? Kebergantungan kepada Allah, wa ta'ziman, dan ta'zim. Ini kalau Syekh Jabir menggunakan ungkapan itu, maka saya coba sederhanakan ungkapan Syekh Jabir ini dengan satu istilah, yaitu perasaan bahwa setelah kita merasa diri dimonitor oleh Allah, akan timbul apa yang disebut namanya dalam Al-Quran itu khosyah. Ya, khosyah. Apa itu khosyah? Khosyah itu bukan sekedar takut. Khosyah itu lebih dari takut. Karena itu seorang ulama, salah satu cirinya itu adalah khosyah. Ya, khosyah. Al-khawf, kata Ibnu Katsir, khosyah itu al-khawf ma'a ta'zim. Takut yang disertai dengan perasaan penuh rasa hormat kepada Allah. Khosyah. Ada doa yang sangat indah yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qsim lana min khasyatika. Ya Allah, bagikanlah kepada kami sebahagian dari rasa khasyah kepadaku. Rasa khasyah kepadamu. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana. Yang dengan rasa khasyah itu dapat menghalangi diri kami, ya, dari berbuatan maksiat kepadamu, wa baina ma'asika. Tapi dengan khasyah itu pula akan mendorong kami untuk semakin taat kepadamu, ya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuhawwinu bihi, ya, jannataka, yaitu ketaatan yang akan memudahkan langkah kami menuju surgamu. Khasyah. Ini khasyah. Maka
ketika seseorang telah memiliki apa yang disebut dengan khosyah, dia akan menjadi benteng yang menghalangi dirinya dari berbuat maksiat. Wa yastahyi min mukhalafatihi, dan dia merasa malu jika kemudian dia menyelisihi Allah, apalagi keluar dari ketaatan. Wa yakunu hadza adban minhu ma Allah taala. Ya. Eta ningali di YouTube ya. Saning saya eta masih mani jiga mobok mangi gorowong cek bahasa urang Sunda. Saning anu sok jadi bajer teh eta. Ya, eta ningali kasus eta teh ya, kasus di Cibiru teh. Alah antapani ge disebat-sebat teh nya, tercemar. Sanes ustad atau eta nya ustad juga gitu gak awe. Sanes ustad teuing ngaji na ge teu jelas. Lain pasantren tidak, di pasantren mah kudu jelas eta Pak. Dina Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019. Yang namanya pesantren itu harus memenuhi 5 rukun. 1, harus ada kiai. Yang kedua, ada santri. Yang ketiga, pondok santri. Dan tidak benar kalau kiai serumah dengan santrinya, itu enggak benar. Itu bukan pesantren. Bukan begitu. Jadi kiai itu harus ada rumahnya. 1, ada kiai. Yang kedua, ada santri. Kiai dengan rumahnya ya. Yang ketiga, ada satu kiai. Yang kedua, santri dengan pondoknya. Kiai dengan rumahnya. Yang ketiga, ada masjid. Ya, ada masjid atau musola. Kemudian yang keempat yaitu ada kitab kuning yang diajinya. Ya, mohon maaf saya tidak bermaksud mengecilkan syiar tahfidz, tapi itu tidak lengkap Pak. Tidak lengkap. Ya. Kalau kata Ajengan Sukamiskin, di Bandung ini ada pesantren Buhun yang sudah ada sejak zaman Belanda, dan itu telah menelorkan para ulama pejuang. Salah satunya adalah guru kami, Syahid Kiai Jainal Mustafa. Itu pernah nyantri di Sukamiskin. Beliau kemarin kami kumpul di Sukamiskin, para pimpinan pesantren sekota Bandung. Itu beliau mengingatkan nasihat Mama Ajengan baheula cenah. Itu kade ulah sagawaya nyieun papasantrenan. Ulah sagawaya nyieun papasantrenan. Ya. Nah, jadi salah satu ciri keulamaan itu khosyah. Jangankan seorang ulama, seorang muslim saja dia pasti walaupun sedikit dia memiliki khosyah. Ini digambarkan ini. Idz laisa minal adab bi syai'in ayyujahiral abdu sayyidahu bil ma'asi. Dengan demikian tidak termasuk adab kepada Allah dalam sesuatu ketika seseorang itu terang-terangan, ketika seorang hamba terang-terangan berbuat maksiat di depan tuannya, atau dia memperlihatkan keburukan, ya, wa huwa sayyiduhu wa yanzuru ilaih, dan tuannya itu menyaksikan
dengan jelas terhadap keburukannya itu. Allah berfirman, "Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Mengapa kamu tidak mengharapkan karena Allah dengan merendahkan hati? Wa qad khalaqakum atwara, sementara kamu telah diciptakan oleh Dia secara bertahap, tahapan-tahapan tadi. Dalam surat Nuh di An-Nahl 19 Allah menjelaskan, ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah Maha mengetahui apa yang dirahasiakan oleh kamu dan apa yang diiklankan, diumumkan. Allah juga berfirman, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'ani, dan tidak terbukti ya kamu dalam suatu keadaan dan apa yang kamu baca daripadanya dari kitab suci Al-Quran dan apa yang kamu sekalian perbuat dari satu amal, illa kunna alaikum syuhuda, kecuali kami, kata Allah, menyaksikan atas perbuatan kamu sekalian. Ittufiduna fi wa may ya'zubu an rabbika min misqala dzarratin, tidak ada yang tersembunyi dari Tuhanmu dari seukuran zarah sekalipun ya, yang ada di bumi dan ada di langit. Jadi jamaah sekalian, adab kepada Allah yang kedua disebut namanya khosyah. Ya, khosyah. Adab yang pertama adalah syukur dan yang kedua adalah khosyah. Nanti kita sedikit-sedikit aja kita bahas, insyaallah punten bulan depan diingatkan ya. Diingatkan kita akan lanjutkan pembahasan yang ketiga. Ada 5 poin tentang adab kepada Allah. Sementara kita batasi saja dulu 2 poin ya, yaitu mari kita belajar tentang adab ini. Seorang ulama mengatakan, saya belajar adab itu selama 30 tahun dan belajar ilmu itu hanya cukup bagiku 10 tahun saja. Artinya belajar adab itu justru harus diutamakan. Dan adab itu pelajarannya sumbernya dari mana? Nabi langsung diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'diban. Tuhanku telah mendidik adab kepadaku dan itulah adab yang terbaik. Kepada Allah kita memohon, mudah-mudahan kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita secara bertahap sedikit-sedikit semoga kita dituntun jalan mendapatkan ridho, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf kekurangan dan kehilapan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.